Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi latihan mengikrab kalimat bahasa Arab. Dengan berlatih seperti ini, insya Allah pada akhirnya nanti kita akan bisa membaca kitab gundul, yaitu buku-buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Silakan kawan-kawan ikuti latihannya. Pada kesempatan ini, kalimat yang akan kita i'rab itu adalah akala Hamidun as-samaka. Si Hamid telah makan ikan. Akala Hamidun as-samaka. Seperti inilah pola kalimat yang akan kita i'rab pada kesempatan ini. Oke, kita mulai dari kata Hamidun. Hamidun itu adalah fa'il. Pada kalimat ini, Hamidun posisinya adalah sebagai fa'il. Fa'il maksudnya adalah pelaku. Fa'il maksudnya itu pelaku. Berarti harus disebutkan sebelumnya ada kata kerja, yaitu ini dia, akala, telah memakan. Ini kata kerja. Jadi fa'il itu adalah isim yang posisinya sesudah kata kerja. Walaupun tidak harus berdekatan, bisa nanti ada penghalangnya. Maksudnya ada jarak dengan kata yang lain. Tapi pada kesempatan ini kita buat contohnya setelah kata kerja langsung fa'ilnya. Intinya fa'il itu tidak boleh disebutkan sebelum kata kerja. Fa'il itu yaitu pelaku harus disebutkan setelah ada kata kerjanya. Itulah baru disebut fa'il. Oke, jadi Hamidun pada kalimat ini i'rabnya itu adalah fa'ilun sebagai pelaku. Oke, coba kita lanjut. Kalau dia sudah fa'il maka dia harus marfu'un. Harus marfu'un. Jadi dalam bahasa Arab itu ada marfu', ada mansub, ada majrur, ada majzum. Fa'il itu selalu marfu'un atau dirofa'kan. Kemudian dhammah, apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah tanda rofa'nya kita buat dhammah. Kan tadi fa'il itu harus marfu'un. Kemudian tanda rofa'nya kita buat dhammah. Sebenarnya tanda rafa' itu bukan hanya dhammah, tapi di sini kita membuat tanda rafa'nya adalah dhammah. Apa alasannya? Kita lihat. Karena dia isim mufrad. Jadi Hamidun ini itu adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan satu. Isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan satu. Hamidun berarti seorang laki-laki yang namanya si Hamid. Kalau dia isim mufrad maka tanda rafa'nya itu harus dhammah. Itulah alasannya kita pilih tanda rafa'nya adalah dhammah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan fokus pada kata as-samaka. Masih pada kalimat akala Hamidun as-samaka. Ini pertanyaannya itu adalah kenapa dia fathah. Kita lihat jawabannya. Karena as-samaka pada kalimat ini, as-samaka ini pada kalimat ini adalah sebagai maf'ulun bih. Jadi ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kalau kita artikan, kita sederhanakan itu adalah objek. Objek dari atau sasaran dari kata kerja. Akala Hamidun as-samaka. Jadi as-samaka inilah yang dimakan, yang dilakukan. Akala perbuatannya, Hamidun itu orang yang melakukan. As-samaka inilah objek atau sasaran dari perbuatan akala. Istilahnya kita sebut dengan maf'ulun bih. Saya ulangi, as-samaka pada kalimat ini adalah maf'ulun bih. Kita lanjut. Kalau dia sudah maf'ulun bih itu pasti mansubun atau dinasabkan. Saya ulangi, setiap maf'ulun bih itu mansubun, dinasabkan. Lanjut lagi keterangannya. Fathatun, ini maksudnya tanda nasabnya adalah baris fathah. Silakan kawan-kawan lihat ini.
As-samaka. Huruf terakhirnya huruf K, dia berbaris fathah. Maka kita buat tanda nasabnya adalah fathah. As-samaka. Mungkin kemudian kita bertanya, mengapa harus fathah? Apakah tanda nasab itu hanya fathah? Jawabannya tidak. Ada lagi tanda yang lain. Terus kenapa kita pilih fathah? Jawabannya adalah karena kata as-samaka itu adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya kita buat fathah. As-samaka atau akala hamidun as-samaka. Kata as-samaka itu adalah isim mufrad. Karena dia isim mufrad, maka kita pilihlah tanda nasabnya itu fathah. Oke, coba kita ulangi. Akala hamidun as-samaka. Si Hamid telah makan ikan. As-samaka pada kalimat ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, yaitu yang dilakukan. Kemudian karena dia maf'ulun bih, pasti mansubun. Harus dinasabkan. Maf'ulun bih itu harus dinasabkan. Kemudian kalau sudah mansub, apa tandanya? Tandanya adalah fathah. Tanda baris fathah adalah tanda nasabnya. Mengapa harus fathah? Jawabannya karena dia isim mufrad. Demikianlah cara mengi'rab kata as-samaka pada kalimat ini. Oke, ini adalah beberapa contoh yang semisal dengan pola kalimat di atas yang telah kita i'rab tadi. Kataba Zaidun ad-darsa. Si Zaid telah menulis pelajaran. Syariba Ahmadu al-asira. Si Ahmad telah minum jus. Tanawala Salimun al-goda'a. Si Salim telah makan siang. Kalau kita sudah paham i'rab kalimat yang tadi, insya Allah mengi'rab kalimat yang seperti ini juga akan bisa. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.